Duduk perkara Goris Mere dan Karni Ilyas terseret sengketa tanah di Labuan Bajo. Mantan Kepala BNN Goris Mere dan jurnalis senior Karni Ilyas terseret kasus jual beli tanah yang diduga aset negara di Labuan Bajo, NTT. Bahkan Kejati NTT dijadwalkan memeriksa Goris dan Karni. Namun, sang pemilik tanah atau aset yang dipermasalahkan, Abdullah Tengku Daeng Malewa, mengklarifikasi sengkarut tanah ini. Melalui kuasa hukumnya, Muhammad Akhyar, pihaknya menegaskan, Goris dan Karni tak terkait kasus itu. Akhyar menjelaskan duduk perkaranya. Kata dia, pada tahun 2017 Goris dan Karni pernah melakukan perjanjian jual beli tanah dengan kliennya, ahli waris Abdullah Tengku Daeng Malewa. Namun, perjanjian jual beli itu kemudian dibatalkan karena sampai tahun 2018 sertifikat hak milik tanah dimaksud tak kunjung diterbitkan. Belum tahu Pak Goris dan Pak Karni dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi dalam hubungan apa dengan masalah tanah Pemda Manggarai Barat itu. Tapi mungkin berhubungan dengan pembelian bidang tanah lebih kurang 4.000 meter dari para ahli waris Daeng Malewa di tahun 2017. Pembeli beritikat baik, terang Akhyar kepada wartawan, Jumat 4/12. Dia menambahkan, Goris Mere dan Karni Ilyas tidak memiliki tanah di Labuan Bajo seperti yang diberitakan. Sebab perjanjian jual beli itu sudah dibatalkan. Perjanjian jual beli itu telah batal karena ternyata sampai tahun 2018 tidak terbit sertifikat hak milik atas bidang tanah tersebut. Jadi, tidak ada tanah Pak GM Goris Mere dan Pak Ki Karni Ilyas di lokasi tersebut, tegasnya. Tanah dibeli David. Dia mengatakan, tanah itu milik para ahli waris Daeng Malewa. Total luas tanahnya kurang lebih 5 hektar yang telah dijual ke seseorang bernama David dan baru dibayar daun payment. Belum bayar lunas. Akan dibayar lunas jika telah terbit sertifikat hak milik. Jadi, belum ada peralihan hak. Dan Pak David itu pembeli beritikat baik, sambungnya. Hal itu juga diamini oleh kuasa hukum Adam Juje, Gabriel Mahal. Adam Juje merupakan salah satu pemilik tanah yang bersengketa tersebut. Gabriel memastikan, Goris Mere dan Karni Ilyas sama sekali tidak ada kaitannya dengan klaim tanah Adam Juje yang juga diklaim sebagai tanah Pemda itu. Adam Juje tidak pernah menjual tanah di Torolema Batu kalau itu kepada Pak Goris Mere dan Pak Karni Ilyas, ucap Gabriel Mahal. Dia juga mendapat informasi bahwa tanah tersebut dijual oleh para ahli waris Abdullah Tengku Daeng Malewa kepada seseorang bernama David. Jadi, berdasarkan fakta-fakta itu, saya tidak melihat adanya relevansi pemanggilan Pak Karni Ilyas dan Pak Goris Mere sebagai saksi dalam masalah tanah Pemda Mabar yang diduga ada tindak pidana korupsi aset tanah Pemda Mabar tersebut, tegas Gabriel Mahal. Gabriel pun memastikan tidak ada pemeriksaan terhadap Karni Ilyas dan Goris Mere dalam kapasitasnya sebagai saksi di Kejati NTT pada Rabu tanggal 2 Desember tahun 2020. Sebagai warga negara yang taat hukum, apapun alasan pemanggilan tersebut, Pak Karni Ilyas dan Pak Goris Mere tetap penuhi panggilan sebagai saksi tersebut. Tetapi karena suasana COVID-19 apalagi Kupang dinyatakan sebagai zona hitam, beliau minta untuk diperiksa sebagai saksi di Jakarta dan hal itu telah disetujui oleh Kejati NTT, pungkas Gabriel Mahal.